Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa HMI Yakusa. Perkenalkan, nama saya Dede Ruslan Rofidin Albadar, sebagai moderator di kegiatan diskusi publik menakar peluang judicial review UU Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, sederhananya kegiatan ini karena kita sudah melakukan parlemen jalanan, maka yang belum kita lakukan adalah parlemen law. Nah, untuk menempuh parlemen law tentunya kita harus bisa mendapatkan materi dan mengetahui mekanisme-mekanisme yang berlaku. Maka tindak lanjut daripada follow up ini kita bisa melakukan dan kita bisa bertindak secara kaum akademisi intelektual untuk melakukan parlemen law. Itu saja mungkin kira-kira. Nah, di sini juga ada materi daripada ada 2 universitas negeri yang tentunya ini menjadi tolak ukur pergerakan di Banten tentunya. Pertama ada di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kawan-kawan bisa ketahui bersama bahwa awal gejolak pertama Omnibus Law berada di depan kampus UIN, dan itu tergabung daripada 2 kampus besar itu. Yang pertama di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, yaitu Untirta bisa kita sebut. Maka di sini juga pemateri mendatangkan bahwa ketua jurusan sekretaris jurusan dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMA Banten, yaitu doktor dan akademisi tersendiri. Selanjutnya itu dari dari Untirta, akademisi sekaligus praktisi hukum, dan dia juga berada di Fakultas Hukum, Ibu Lia gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan dari apa yang sudah dipaparkan di sini kita bisa mengetahui dan kita bisa menjelaskan secara terperinci, dan publik bisa menilai bahwa kita sebagai akademisi dan kaum intelektual kita bisa menempuh sebagai parlemen jalanan, dan kita bisa menempuh sebagai parlemen law. Saja kira-kira. Hidup mahasiswa HMI Yakusa. Bagaimana tanggapan terkait judicial review secara umum tentang Ibu? Kalau menurut saya, judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mungkin dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, walaupun kita bukan merupakan bagian dari tenaga kerja atau buruh. Karena syarat pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi itu tidak mengharuskan bahwa harus mereka yang terdampak secara langsung. Kita sebagai elemen masyarakat juga, himpunan mahasiswa Islam, itu pun bisa melakukan sebagai upaya itu. Dan yang harus kita ingat, untuk syarat formil dan syarat materi terkait pengujian RUU Undang-Undang Cipta Kerja ini itu telah memenuhi menurut saya. Jadi satu hal yang sangat dimungkinkan apabila kita melakukan langkah untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tanggapan untuk kegiatan ini seperti apa? Kalau menurut saya kegiatan ini sangat positif dan memberikan manfaat yang begitu baik untuk kita, khususnya para mahasiswa. Kenapa? Karena ini bisa langsung kita praktekkan. Artinya antara teori yang kita dapat di kelas dengan apa yang fakta terjadi di lapangan itu bisa kita gabungkan. Jadi kita langsung bisa mengambil sebuah langkah yang nyata dari sebuah ilmu yang diperoleh semasa kita kuliah. Harapannya buat kader HMI Cabang Serang seperti apa dari ini? Kalau menurut saya, HMI Cabang Serang itu jangan percaya dengan hoax dan gosip. Jadi harus menganalisa dulu apa yang didapat, apa yang dilihat, dan apa yang didengar. Karena hari ini itu banyak sekali yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menurut saya itu hoax. Nah, sedangkan kita sebagai mahasiswa, harusnya mahasiswa itu kan sebagai generasi penerus bangsa ini, itu tidak boleh percaya dengan hoax. Tapi kita harus menganalisa sendiri apakah betul Undang-Undang Cipta Kerja ini merugikan untuk kita sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak, Ibu. Sama ya. Saya menganggap acara ini secara apresiatif positif sekali, karena ini adalah langkah konkret dari HMI Cabang Serang untuk menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan tentu saja langkah konkret ini harus dilanjutkan, ya, harus di follow up dengan
hal-hal yang juga positif, ya, seperti yang tadi saya katakan pada saat diskusi. Anda harus banyak-banyak mengetahui secara detail, secara pasti apa yang menjadi kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh yang ada di dalam undang-undang ini. Kemudian juga harus banyak mencari link, kemudian juga sering bersilaturahim dengan kami, dengan Kanda dan Yunda untuk mendiskusikan hal ini, sehingga ketika ada langkah konkret ke depannya untuk mengajukan judicial review, hal ini bisa dikonkretkan, dijalankan dengan baik, dan tentu akhirnya adalah bisa diterima ataupun putusannya bisa sesuai dengan keinginan yang diharapkan baik oleh HMI cabang Serang ataupun umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merasa bahwa undang-undang ini tidak sesuai dengan keinginan dan juga melanggar undang-undang seperti itu. Dan saya cukup mengapresiasi positif terhadap kebijakan ini. Dan tentu saja harapannya HMI cabang Serang bisa melakukan langkah-langkah yang sangat konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, karena harus ingat bahwa nilai dasar perjuangan atau NDP HMI salah satunya adalah juga bagaimana kita memanfaatkan kemampuan dan keilmuan kita berkiprah di masyarakat, seperti itu. Terima kasih. Jadi hari ini kita mengadakan diskusi publik ini guna pertama jadi momentum konsolidasi bagi seluruh HMI cabang Serang berserta alumni. Kita coba menggunakan jalur-jalur konstitusional, salah satunya kita mempersiapkan materi untuk judicial review. Bagaimana sampai saat ini kita melihat perkembangan Omnibus Law menjadi polemik di masyarakat. Tentu HMI akan coba mempersiapkan judicial review ini ke depan, sehingga proses-proses secara konstitusional kita coba tempuh, sehingga hal-hal yang nanti kita akan sampaikan ke Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang baik bagi masyarakat. Ini menjadi bagian ikhtiar HMI untuk menolak Omnibus Law. Ya.